Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini mewakili rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufan Abiuna, SPD MPD, selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elia Rosalia Putri dengan NPM 222154141. Saya dan bersama rekan-rekan akan mempresentasikan mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahmadewi dengan NPM 222154012. Perkenalkan, nama saya Salma Awalia Fitri dengan NPM 222154038. Perkenalkan, saya Ade Septianti dengan NPM 222154106. Perkenalkan, nama saya Nasya Nurul Suryawati dengan NPM 222154107. Perkenalkan, nama saya Cayani Melia dengan NPM 222154142. Pak ahli mendefinisikan konsepsi ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama, menurut Suradinata, ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar maupun dalam. Yang kedua, menurut Suryo Hadiprojo, ketahanan nasional terdiri atas keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Yang ketiga, menurut GPHS Surya Mataraman, ketahanan nasional mengandung lebih dari satu pengertian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Yang terakhir, menurut Sumarto, ketahanan nasional adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan dalam kehidupan suatu bangsa. Konsepsi ketahanan nasional negara Indonesia merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan power negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan yang berimbang dalam berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh, berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional dapat dijadikan dasar atau landasan dalam pengkajian ketahanan di tingkat daerah sebagai tolak ukur kompetensi dalam pengembangan kemampuan diri bangsa Indonesia secara mikro. Bela negara sebagai mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelaan terhadap negara merupakan hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat yang ada di negara. Poin tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa segenap lapisan masyarakat Indonesia berhak dan wajib ikut berpartisipasi secara aktif dalam penentuan berbagai kebijakan atau peraturan mengenai bela negara melalui mekanisme yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bela negara merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Asas ketahanan nasional. Asas ketahanan negara Indonesia yaitu pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional negara Indonesia dijelaskan secara terperinci oleh Lemhanas sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan, kemakmuran, dan keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem tata kelola. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem tata kelola kehidupan nasional tidak akan dapat berjalan dengan harmonis. Kesejahteraan dan keamanan harus dijunjung tinggi dan beriringan setiap saat. Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, kualitas kesejahteraan dan keamanan nasional menjadi tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional.
Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dalam bentuk kristalisasi rasa persatuan dan kesatuan yang selaras, serasi, dan berkesinambungan. Indikator ketahanan nasional mencakup mental ketahanan dari berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan di Indonesia merupakan sebuah kombinasi berkesinambungan dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling berinteraksi secara aktif. Di era modern sekarang ini, proses penyebaran informasi, komunikasi, dan interaksi sosial dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap mawas ke dalam dan keluar sebagai filtrasi bagi bangsa Indonesia di era globalisasi yang semakin maju. Mawas ke dalam. Mawas ke dalam merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan hakikat, sifat, dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mawas keluar merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang keempat, asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan terkandung nilai keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan gotong royong, serta tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan tersebut harus dikelola secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak menimbulkan konflik yang bersifat saling menghancurkan. Sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat tersendiri sebagai konsep dari sebuah negara untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi, karakter, dan kepribadian bangsa, agar di tengah arus globalisasi dan modernisasi tidak berdampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat-sifat ketahanan nasional meliputi mandiri. Ketahanan nasional memiliki sifat mandiri, dengan prinsip tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain, tidak mudah putus asa, dan menjaga serta mengembangkan karakter sebagai warga negara yang berpijak pada identitas nasional, karakter kepribadian bangsa Indonesia. Sifat kemandirian tersebut yang akan menjadi modal awal untuk menyelenggarakan hubungan atau kerjasama dengan pihak luar tanpa mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara. Lalu, dinamis. Ketahanan nasional bersifat fleksibel, sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Pada hakikatnya, sebagai aspek kehidupan dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, konsep ketahanan nasional perlu bersifat dinamis, sejalan dengan arus perkembangan zaman. Paradigma tentang konsep ketahanan nasional yang inovatif dengan perspektif analisis yang berorientasi pada perkembangan zaman menjadi sifat mutlak harus terpenuhi di dalam perkembangan konsep ketahanan nasional. Yang ketiga ada kewibawaan. Keberhasilan kompetensi ketahanan nasional di Indonesia yang seimbang dan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi, keterampilan, ketahanan mental bangsa Indonesia. Dengan begitu, kedudukan sebuah bangsa akan dihormati dan dihargai bangsa lain. Hal ini dikarenakan semakin tinggi dan kuatnya ketahanan nasional sebuah negara, maka kewibawaan negara tersebut akan meningkat di hadapan dunia. Keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak menonjolkan sikap angkuh, monopoli, dan otoriter. Ketahanan nasional Indonesia lebih mengutamakan sistem konsultatif dan kerjasama serta saling menghormati dan menghargai dengan berlandaskan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan nilai-nilai hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, segala bentuk kekuasaan dan kewenangan dalam penyelenggaraan negara diatur di dalam peraturan negara.
Hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia agar dapat menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib. Tujuan ketahanan nasional Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas dengan tetap mempertahankan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional memiliki beberapa fungsi menurut Sukaya. Konsepsi ketahanan nasional memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Ketahanan nasional berperan penting dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang dini bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Penerapan konsep doktrin sangat penting sebagai cara membangun integrasi dan menghindari pandangan yang tersentak-sekat. Hal ini apabila dibiarkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam mencapai tujuan hubungan nasional. Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan ketahanan nasional. Fungsinya sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan program. Yang ketiga, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Saya akan menjelaskan tentang konsep astragatra ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi yang khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan berperan dalam menghadapi tantangan dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Astragatra merupakan sebuah penamaan untuk gabungan konsep ketahanan nasional yang memiliki 3 unsur alamiah, yaitu Trigatra, dan unsur sosial yaitu Pancagatra. Yang ke-1 yaitu Trigatra memiliki bermacam-macam aspek. Yang ke-1, aspek geografi. Letak geografi suatu negara sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional sebuah negara. Perbedaan posisi geografis tersebut memungkinkan setiap negara memiliki konsep ketahanan nasional yang berbeda-beda sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, aspek demografi. Pengembangan potensi sumber daya manusia di Indonesia menjadi hal penting karena dapat mendukung tercapainya ketahanan nasional secara efektif dan efisien. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yaitu 1. Jumlah penduduk tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk dengan tidak disertai ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, persebaran penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, aspek sumber daya alam. Pada aspek sumber daya alam terdiri dari 1. Ideologi. Ideologi merupakan sistem nilai yang berasal dari ide manusia yang menjadikan landasan dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita-cita. Efektivitas ideologi sebuah negara bergantung pada sumber, isi, dan implementasi ideologi itu dilakukan masyarakat. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Sila-sila dalam Pancasila merupakan sebuah rangkaian nilai-nilai luhur yang terintegrasi secara utuh menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, politik. Pada saat yang bersamaan, masuknya pengaruh budaya dan ideologi dari luar sangat berpotensi mengancam stabilitas negara. Berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia sangat berdampak pada ketahanan nasional, terutama pada bidang politik. Oleh karena itu, konsep demokrasi Pancasila harus diterapkan demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh. Karena demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bebas, akan tetapi dibatasi oleh nilai luhur yang ada pada Pancasila.
Ketiga, ekonomi. Ketahanan aspek ekonomi merupakan sebuah kondisi di mana masyarakat dengan kekuatan ekonominya mampu untuk mengangkat harkat dan martabat negara demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, sosial budaya. Ketahanan nasional dari aspek sosial budaya merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar yang membahayakan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan bisa dianalisis dari filtrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang didasari oleh kesadaran untuk melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, yang disingkat menjadi ATHG. Nah, yang pertama itu ada ancaman. Ancaman merupakan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan. Jenisnya seperti apa sih ancaman? Nah, salah satu jenis ancaman itu seperti perang saudara, sabotase, spionase, dan aksi teror bersenjata. Nah, yang kedua itu adalah tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau upaya yang bertujuan menggugah kemampuan. Jadi, tantangan itu bisa bermakna positif atau negatif ya, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah hambatan. Hambatan merupakan kegiatan yang dilakukan baik dari luar maupun dalam yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif sebuah negara. Nah, yang terakhir itu adalah gangguan. Gangguan merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam dan luar yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara. Nah, itu dia pengertian dari ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, selanjutnya mengenai analisis ATHG di Indonesia. Yang pertama, mengenai analisis ancaman. Nah, ancaman itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ancaman militer. Yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan sebuah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan segenap bangsa. Nah, yang kedua adalah analisis tantangan. Tantangan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, intervensi. Nah, intervensi ini merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. Nah, yang kedua adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disingkat menjadi KKN. Nah, KKN ini merupakan sikap tidak terpuji dan bertanggung jawab karena sangat merugikan masyarakat di sebuah negara. Perilaku korupsi ini mengakibatkan hak-hak masyarakat di sebuah negara tidak dapat terpenuhi secara baik. Tindakan KKN ini bisa berpotensi mengganggu stabilitas negara. Nah, yang ketiga adalah kriminalitas. Kriminalitas merupakan tindakan yang tidak taat hukum dan dapat membawa dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah analisis hambatan. Analisis hambatan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah konflik. Konflik akan langsung berdampak pada integrasi nasional. Dengan adanya konflik akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara dikarenakan berkurangnya jiwa kebersamaan dalam masyarakat. Nah, yang kedua adalah eksklusivitas diri atau kelompok. Mereka merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik dari orang lain. Sikap eksklusif yang bersikap a priori terhadap kelompok lain dapat mengurangi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Hal ini tentu saja akan mengganggu keharmonisan sebuah negara. Nah, yang ketiga adalah akulturasi budaya.
Masuknya budaya asing ke Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang ditimbulkan dari masuknya pengaruh budaya dari luar adalah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berwawasan luas dan tidak terkunci dari pergaulan global. Akan tetapi masuknya budaya dikarenakan berkurangnya jiwa kebersamaan dalam masyarakat. Nah, yang kedua adalah eksklusivitas diri atau kelompok. Jadi mereka merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik dari orang lain. Sikap eksklusif yang bersikap a priori terhadap kelompok lain dapat mengurangi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Hal ini tentu saja akan mengganggu keharmonisan sebuah negara. Nah, yang ketiga adalah akulturasi budaya. Masuknya budaya asing ke Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang ditimbulkan dari masuknya pengaruh budaya dari luar adalah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berwawasan luas dan tidak terkunci dari pergaulan global. Akan tetapi masuknya budaya asing akan sangat berbahaya bagi stabilitas negara. Adanya pertemuan antara budaya asing dan budaya nasional justru berpotensi menghilangkan budaya lokal dan akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, yang keempat adalah terorisme. Terorisme merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir adalah analisis gangguan. Analisis gangguan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, gangguan dari luar negeri, dan yang kedua, gangguan dari dalam negeri. Gangguan dari luar negeri ini dapat berupa penjajahan secara terstruktur yang bertujuan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan mencuri kekayaan alam. Contoh gangguan dari luar negeri adalah maraknya pencurian kekayaan alam pada sektor bahari. Pencurian kekayaan alam dari pihak asing dapat mengganggu stabilitas kehidupan di negara Indonesia. Nah, yang kedua adalah gangguan dari dalam negeri. Salah satu gangguan dari dalam negeri dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar. Tindakan makar biasanya dilakukan pihak-pihak yang menggulingkan pemerintah yang sah, merupakan embrio bagi sebuah perpecahan yang terjadi di Indonesia. Nah, yang kedua adalah gangguan dari dalam negeri. Salah satu gangguan dari dalam negeri dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar. Tindakan makar biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggulingkan pemerintah yang sah, merupakan embrio bagi sebuah perpecahan yang terjadi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bela negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara eksplisit telah mengatur kewajiban warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal itu tertuang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Nasionalisme adalah tekad atau semangat dari setiap warga negara untuk menjaga serta mempertahankan bangsa dan negaranya untuk tetap membangun rasa kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan, serta terjamin kedaulatannya. Adapun nilai bela negara, nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, yaitu diantaranya, yang pertama, rasa cinta tanah air. Negara yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Warga negara dapat mewujudkan itu semua dengan cara setiap warga mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan,
dan pastinya menjaga nama baik negara. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap setiap warga negara yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita serta tujuan hidup bangsanya. Kemudian yang ketiga, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi warisan dan hasil perjuangan para pahlawan kita. Sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, serta hambatan. Kemudian yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa serta negara. Sebagai contoh adalah dengan melakukan bela negara di tiap-tiap profesi yang kita jalani. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki kemampuan untuk bela negara. Kemampuan bela negara ini sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet dalam belajar, bekerja keras dalam profesi yang sedang kita jalani. Kemudian ada hubungan bela negara dan ketahanan nasional. Hubungan atau keterkaitan antara pembelaan negara atau bela negara dengan ketahanan nasional yaitu meliputi yang pertama, pembelaan negara sebagai suatu sistem lebih menekankan pada komponen kekuatan, strategi, atau sosialisasi. Sedang ketahanan nasional itu merupakan sasaran dan tujuan dari upaya-upaya pembelaan negara. Tujuan ketahanan nasional ini sendiri dapat diukur melalui seberapa jauh atau keuletan warga negara dalam partisipasi dan implementasinya dalam ketahanan nasional dan seberapa besar kekuatan atau ketangguhan warga negara dalam ketahanan nasional ini. Kemudian yang kedua yaitu pembelaan negara sebagai wujud partisipasi warga negara yang dilakukan secara semesta dalam arti bahwa seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu perihal usaha atau upaya bela negara bagi warga negara bukan suatu kesadaran fakultatif, tetapi harus diterima sebagai suatu panggilan tugas dan kewajiban, karena ancaman yang datang baik yang langsung maupun tidak langsung dapat timbul sewaktu-waktu. Dan pengingkaran terhadap kewajiban bela negara merupakan kerapuhan ketahanan nasional yang pada gilirnya akan membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Akan membahas tentang pembahasan terakhir dari materi ini yaitu konsep dan prinsip kepemimpinan bela negara. Makna konseptual kepemimpinan bela negara bisa dilihat secara historis, yuridis, dan sosiologis. Secara historis, kepemimpinan bela negara dapat dilihat dari sejarah panjang perjuangan segenap rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, yaitu kemerdekaan dengan mengorbankan harta, jiwa, dan raga atas dasar nasionalisme demi mewujudkan Indonesia merdeka yang berdaulat, adil, dan makmur. Secara yuridis, kepemimpinan bela negara dapat dipahami sebagai aktualisasi bela negara sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundangan lainnya. Kepemimpinan tidak berorientasi jangka pendek, partisan, atau sektoral, tetapi merupakan bentuk kontribusi fungsional warga negara kepada masyarakat, bangsa, dan negaranya. Secara sosiologis, kepemimpinan bela negara adalah konteks keteladanan dalam pengamalan nilai-nilai bela negara sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan zaman, nilai-nilai dasar tidak boleh berubah sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Contohnya, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Seperti diketahui, Kerapatan Besar Pemuda 28 Oktober 1928 yang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda digelar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal, banyak aktivis pemuda
tidak bisa berbicara dalam bahasa ini. Bahkan, pimpinan sidang Sugondo dinilai tidak mampu mengucapkannya dengan baik. Tokoh lain yang saat itu tidak bisa berbicara bahasa Indonesia adalah Sri Sundari atau adiknya Dr. Sutomo. Namun, Indonesia membuat Sri Sundari belajar keras, sehingga 2 bulan kemudian, tepatnya saat berpidato pada Kongres Perempuan Indonesia pada Desember tahun 1928, Sri Sundari telah mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Sebagai pemimpin pergerakan perempuan Indonesia, Sri Sundari ingin menggerakkan aktivis perempuan dengan kekuatan keteladanan. Yang kedua yang akan saya bahas adalah prinsip. Prinsip utama kepemimpinan bela negara adalah integritas moral dan etika. Integritas moral kepemimpinan bela negara menghadirkan pemimpin yang memberi pengaruh, bukan karena gemar memerintah, tajam dalam mengkritik, dan mahir mencari kesalahan, melainkan pemimpin yang memberikan pengaruh baik karena tindakannya tidak tercela dan daya juangnya yang tak mengenal batas. Integritas moral dan etika sebagai prinsip kepemimpinan bela negara akan menciptakan kebiasaan baru di mana orang akan terbiasa melakukan hal-hal yang benar, bukan membenarkan hal-hal yang biasa dilakukan oleh mereka. Integritas juga berkonsep sebagai kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral. Perilaku orang yang berintegritas akan sesuai dengan nilai-nilai maupun prinsip-prinsip yang dipegangnya. Dengan demikian, kepemimpinan bela negara pada intinya adalah kepemimpinan yang memberi pengaruh, bukan karena hanya pandai menginstruksi, melainkan kepemimpinan yang memberikan pengaruh dengan perilaku-perilaku yang dianggap baik oleh masyarakat. Adapun perilaku yang dianggap baik tersebut, yaitu segala perilaku yang dilandasi oleh integritas etika dan moral. Masyarakat menjadi medan pengabdian bagi kepemimpinan bela negara karena perannya harus mampu mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sesuai dengan modal dasar dalam sebuah kepemimpinan, yaitu menyebarkan pengaruh bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Kepemimpinan bela negara lebih daripada sekedar kepemimpinan biasa. Kepemimpinan bela negara bukan hanya mensyaratkan kompetensi, tetapi juga keberpihakan terhadap kepentingan dan kebaikan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Dan presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata dan penyampaian yang salah. Ilmu itu bukan apa yang dihafalkan, tetapi ilmu itu apa yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.